Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kira Rifat Mana ini. Saya Muhammad Al-Fitra Syaukat. Saya Sasmita Dwi Amalia. Saya Anjani Maida. Saya Jenny Jaya Kusumaningrum. Saya Gazi Rabbani. Kami akan menampilkan sebuah video proyek kuat kami yang berjudul Otak Masih Bangun Tapi Badan Sudah Tumbang. Aku baca apa ya dari tadi nggak ada yang nyangkut. Alfi, kamu dari tadi baca halaman yang sama ya? Iya, serius. Serius, muka kamu tuh kayak orang setengah sadar gitu. Aku sadar kok. Tapi lagi capek aja dikit. Capek dikit, versi mahasiswa itu biasanya kurang tidur parah. Aku tadi jam 9.4. Hah? Kamu kuliah apa ikut shift malam? Aku lagi belajar, takut ketinggalan materi sana. Banyaknya mahasiswa mengorbankan tidur demi belajar, tanpa sadar bahwa kesadaran adalah pintu utama masuknya proses pembelajaran tersebut. Fik, muka kamu kenapa ketakutan kayak orang habis perang debat? Atau habis perang sama dan tapi kalah? Lain aja terus. Tapi aku ngerasa otak aku nih lagi gak kerja. Itu karena proses mental kamu lagi drop aja. Emangnya proses mental tuh apaan sih? Perhatian, fokus, cara otak nyaring informasi. Kurang tidur tuh bikin semuanya jadi kacau. Makanya kadang kita baca tapi isinya cuma lewat aja. Kayak soal itu gitu nggak sih? Kita nggak ingat apa-apa. Ya persis kayak gitu. Dalam psikologi, proses mental sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis dan kesadaran. Kurang tidur membuat perhatian mudah teralihkan. Oke, coba kamu jelasin penjelasan dari dosen kemarin pakai kata-kata kamu sendiri. Nah, jadi bahasa itu, apa ya? Gimana mau jelasinnya? Tapi aku tahu maksudnya, cuma susah mau jelasin. Nah, itu dia berarti kecerdasan bahasa kamu lagi menurun. Bahasa itu kan alat berpikir juga. Kalau memori kerja kamu penuh karena capek, pasti nyusun kalimat aja jadi berat. Makanya kadang kita tahu jawabannya, tapi pas disuruh ngomong malah ngeblank. Berarti aku pengen modal kan? Bukan, kamu cuma kurang tidur doang. Berpikir, bahasa, dan kesadaran saling berkaitan. Ketika salah satu terganggu, proses belajar ikut melelah. Coba kita belajar pelan-pelan, diskusi santai. Baru sekarang aku merasa lebih paham. Kamu tak mau bisa dipaksa sih. Tidur itu bukan malas sih. Kalau kita nggak istirahat, bahasa bisa jadi berantakan. Nah, itu bisa bikin kita mikir makin kacau. Selama ini aku mikirnya begadang tuh keren. Padahal, yang keren itu jadi diri sendiri. Tidur membantu memperkuat memori dan menjaga kesadaran, sehingga belajar menjadi lebih efektif. Sekarang aku paham. Belajar itu bukan cuma soal niat. Tapi juga kondisi pikiran. Proses mental, kesadaran, dan tidur cukup. Kalau semuanya seimbang, belajar itu jadi lebih bermakna. Belajar bukan hanya tentang buku dan waktu, ia melibatkan kesadaran, proses mental, serta kemampuan berpikir dan berbahasa. Tidur yang cukup bukan penghalang prestasi, melainkan fondasi. Wih, kok kamu kelihatan seger banget? Karena aku tidur kayak manusia normal. Berapa jam? 7 jam. Dan anehnya pas bangun aku nggak rasa kesal. Berarti kesadaran kamu lagi full. Iya, aku ngerasa aku memang betulan hadir, bukan cuma duduk. Tidur yang cukup membantu otak mencapai kondisi sadar yang optimal untuk menerima dan mengolah informasi. Ini aku masih update ya? Biasanya kamu jam segini udah nyender sama tembok. Sekarang aku udah bangga sama keadaan. Kelihatan sih fokus kamu tuh. Aku nggak loncat-loncat lagi mikirnya. Biasanya kamu belajar sambil panik. Aku kira panik itu bikin lebih produktif. Padahal panik itu bisa merusak mental kamu loh. Kecemasan dan kelelahan dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi dalam belajar. Coba kamu jelasin deh materi kemarin. Sekarang aku ngerti. Belajar itu soal ngolah, bukan ngejar. Terus. Kalau kurang tidur, otak kayak nutup pintu. Informasi itu masuk, tapi nggak diproses. Bahasa kamu runcet banget sekarang.
Karena aku nggak maksa untuk mikir. Berpikir dan bahasa berjalan efektif ketika kondisi mental berada dalam keadaan baik. Kamu kelihatan pede sekarang. Karena aku nggak takut ngeblank. Sedang kamu stabil. Aku tahu kapan aku harus fokus, kapan aku harus berhenti. Pada adegan ini terlihat bahwa Alfi mulai memiliki kesadaran diri yang lebih baik terhadap kondisi mentalnya. Ia mampu mengenali kapan dirinya berada dalam kondisi fokus dan kapan dirinya perlu berhenti sejenak. Dalam psikologi, kesadaran berperan penting dalam mengatur proses mental karena membantu individu mengelola perhatian dan energi kognitif. Kesadaran yang stabil memungkinkan mahasiswa belajar dengan ritme yang lebih sehat dan mencegah kelelahan mental secara berlebihan. Tapi aku masih ngerasa takut. Takut apa? Aku kebiasaan begadang tuh balik pas tugas lagi numpuk. Tapi yang penting kamu tuh sadar sekarang polanya. Nah, karena belajar itu bukan siapa yang paling capek. Kesadaran diri berperan penting dalam strategi belajar yang sehat. Pi, coba kamu jelasin bagian dalam. Oke, menurut aku tidur itu merupakan bagian dari belajar. Karena pas tidur otak itu nyimpan informasi. Makanya kalau kurang tidur itu gampang lupa. Tidur membantu proses konsolidasi memori. Sekarang belajar kami lebih nyambung. Banget, aku ingat, aku paham. Bahasa kamu juga sekarang lebih enak didengar. Karena otak nggak capek. Kondisi mental memengaruhi kemampuan memahami dan berkomunikasi. Aku baru sadar dulu aku belajar selalu cemas. Dan kecemasan itu makan energi mental. Makanya kalau cocok. Adegan ini menunjukkan bahwa emosi negatif seperti kecemasan dan tekanan akademik dapat mengganggu proses belajar. Ketika emosi tidak terkelola dengan baik, maka perhatian menjadi mudah teralihkan dan energi mental terkuras. Sebaliknya, kondisi emosi yang lebih tenang membantu individu memutuskan perhatian, proses informasi dengan lebih baik, serta meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Sekarang kamu belajar buat apa? Sekarang ya, aku belajar buat ngerti, coba untuk lulus. Nah, itu mindset yang sehat. Motivasi yang sehat mendukung proses belajar yang berkelanjutan. Belajar itu ternyata tidak sama ya. Iya, sama tubuh, sama pikiran, kesadaran, sama bahasa. Belajar melibatkan berbagai sistem psikologis yang saling berhubungan. Sekarang aku ngerti, hadir sepenuhnya itu penting. Kalau kamu hadir, pembelajaran jadi bermakna. Belajar yang efektif terjadi ketika individu hadir secara utuh dengan kesadaran yang baik, proses mental yang sehat, kemampuan berpikir dan berbahasa yang optimal, serta tidur yang cukup.